Saya dikatakan walaupun di tengah-tengah penindasan, kesulitan, ada orang ya mereka ya mengalami kesusahan, kesulitan, tidak lagi datang beribadah. Nah, padahal justru kesulitan, kesusahan itu justru kita kencang datang kepada Tuhan. Amin. Justru kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya. Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Nah, inilah yang dialami jemaat di Tesalonika sehingga apa? Mereka berdampak bagi orang lain. Bahkan tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tapi bagi banyak orang. Dalam penindasan yang berat disebutkan, jadi mereka ditindas. Ya tentu penindasan dari orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Ya bisa saja. Ya memang kalau kita di Indonesia masih mending ya, tapi jangan karena tidak ada penindasan sehingga kita menjadi orang-orang tertidur dalam iman. Tidak ya. Kalau kita lihat di negara-negara yang misalkan seperti Iran ya kan, nah Cina ya, Iran itu undang-undangnya hukuman mati bagi orang yang meninggalkan agama mereka. Ya kan? Hukuman mati. Tapi tatkala firman Tuhan yang disampaikan, mereka ya mengerti dengan jelas, tidak hanya samar-samar kan? Nah, kalau samar-samar berarti masih abu-abu ya toh? Ya, masih belum yakin 100% kalau Yesus Tuhan. Karena kan ini tidak gampang, ini masalah perkara jiwa, masalah perkara mati hidup. Karena nyawa taruhannya. Karena undang-undang sisanya adalah kalau meninggalkan ya kepercayaan yang lama, nah, apalagi namanya Kristen, wah sudah sangat membahayakan. Tetapi karena mereka mengerti firman Tuhan dan itu betul-betul mereka alami, sehingga mereka tidak takut tinggalkan kepercayaan yang lama. Mereka ya mencari Kristus. Dan menurut ya berita-berita perkembangan di Iran, ya pertambahan anak Tuhan di Iran semakin luar biasa. Juga di China ya negara nomor 2 terbesar di dunia sesudah Amerika Serikat. Nomor 3 negara yang terbesar di dunia adalah India yang paling banyak penduduknya. Nah, Cina ini ya kalau gereja yang tunduk kepada pemerintah masih bebas bisa beribadah. Ya, tapi kalau gereja nggak tunduk kepada pemerintah yang betul-betul ya gereja yang sesuai dengan firman Tuhan, mereka bergerak di bawah tanah. Tapi justru itu ya membuat pertambahan Kristen di sana bertambah pesat. Cina. Nah, tadi kita doakan di Indonesia, amin. Doakan. Keberadaan kita sebagai anak Tuhan, kita menjadi pendoa, amin. Jadi pendoa kepada Tuhan. Kita doakan bangsa kita. Kita doakan keluarga, daerah kita, bangsa kita. Sebab ya kesejahteraan bangsa kita adalah mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Coba kalau bangsa kita nggak nyaman, ya kan? Kalau bangsa kita mulai peperangan, kita aman nggak? Nggak aman kita. Nah, kacau misalkan krisis politik, ya sehingga pertumpahan darah. Nah, kita mengalami ketidaknyamanan. Nah, jadi kita doakan. Kita doakan juga supaya sekali kelak presiden ya anak Tuhan, amin. Gak ada yang mustahil, betul ya? Gak ada yang mustahil, ya, gak ada yang mustahil. Nah, jadi anak-anak Tuhan di Tesalonika disebutkan mereka menjadi penurut-penurut firman Tuhan.
bahkan menjadi penurut bagi Rasul Paulus. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, persoalan, tantangan, jadi penurut, ya, menjadi penurut. Coba kita lihat satu ayat sebagai pembanding, Ibrani pasal 6 ayat 12. Ibrani pasal 6 ayat 12. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Agar kamu dari awal. Nah, tidak serentak. 2, 3 ya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Amin. Bukan di sana sebab mana? Ayat 12 saja. Agar kamu jangan menjadi lamban disebutkan. Ya, tetapi menjadi penurut mereka oleh iman, penurut Rasul. Ya. Supaya apa? Saya katakan yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi anak Tuhan, bahwa saya selalu berkata firman Tuhan itu adalah ilmu yang paling tertinggi. Amin. Ya. Itu rahasia yang paling misteri, yang paling berharga. Firman Tuhan itu ilmu di atas segala ilmu. Nah, jadi kalau kita ngerti rahasia firman Tuhan, karena firman Tuhan itu betul-betul berakar, maka dipastikan kita menjadi anak Tuhan yang berdampak. Amin. Jadi berdampak. Kita mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ilmu atau pengetahuan yang paling tertinggi. Tidak lagi ilmu yang mengatasi itu. Ilmu apapun. Semua pengetahuan yang ada di dunia ini bersumber dari Alkitab kita. Amin. Sumber dari Alkitab kita. Pengetahuan apa saja bersumber. Nah, coba yang kedua, apa yang menjadi bukti di mana jemaat di Tesalonika ini mereka berdampak? Ayat 2, ayat 7 kita baca. Coba kita ambilkan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Ya, kita baca. 2, 3 ya. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ya, puji Tuhan. Saya katakan apa? Menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi contoh. Ya. Nah, menjadi teladan, menjadi contoh mereka bagi orang percaya di daerah Makedonia, di Tesalonika. Jadi anak Tuhan, kehadiran kita sebagai orang percaya di tengah-tengah keluarga, kita menjadi teladan. Amin. Jadi contoh dalam segala hal, dalam pendidikan kita kepada Tuhan. Ya. Coba kita lihat sebagai ayat pembanding di dalam tadi menjadi teladan ya. Kita lihat dulu dalam ayat yang ke Roma pasal 1 ayat 8. Roma pasal 1 ayat 8. Ya, kita baca Roma pasal 1 ayat 8. 2, 3 ya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Wah, ini keren. Betul ya. Padahal saat itu teknologi informasi belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan teknologinya sangat canggih. Begitu ada sesuatu yang menjadi berita, itu akan viral, ya kan? Tersebar. Nah, jadi saya katakan bahwa anak Tuhan ini, jemaat di Roma ini, mereka menjadi teladan, iman mereka tersiar ke seluruh dunia. Tersiar ke seluruh dunia. Iman kepada Kristus. Siapa tuh Kristus itu? Kristus itu Tuhan. Amin.
Tidak lagi yang Tuhan, tidak ada lagi yang lain selain Yesus. Tuhan itu hanya satu, gak mungkin ada dua. Nah, kalau ada dua Tuhan, itu bukan Tuhan yang asli, itu palsu. Nah, maka iman kita harus kepada Kristus. Amin. Kita harus kepada Kristus. Nah, sekarang yang ketiga, ya, bagaimana jemaat Tesalonika mereka betul-betul berdampak. Yang ketiga, coba kita lihat di dalam ayat 9. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Ya, ayat 9 kita baca. Kita baca 2, 3 ya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah, jadi ini ya berbalik dari berhala-berhala. Nah, jadi berhala ini banyak macamnya. Ya, bisa juga patung. Bisa juga ya penyembahan kepada arwah nenek moyang. Bisa juga kepada dewa-dewa. Nah, tapi mereka suka berbalik 180 derajat melayani Allah yang hidup. Nah, jadi anak Tuhan, seperti firman Tuhan dan minggu lalu, bahwa ketika kita percaya Tuhan, Dia Tuhan kita, Dia big boss kita, Dia Tuhan majikan kita, maka mau tidak mau seluruh hidup kita harus kita persembahkan kepada Dia. Amin. Karena segala sesuatu yang kita peroleh, baik hidup kita, napas hidup kita, maupun kita bisa bergerak, itu adalah semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya bagi Tuhan ya kehormatan, kemuliaan. Nah, sekarang kita lihat dulu sebagai perbandingan di mana kita sebagai anak Tuhan betul-betul tidak boleh lagi ada berhala-berhala dalam kita. Kita harus betul-betul berbalik kepada Tuhan yang hidup. Tidak ada lagi ya Tuhan yang lain, tidak ada lagi berhala yang lain. Tidak boleh lagi ada dua Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang satu, yaitu Yesus Kristus, yang disebutkan monoteisme. Ya, hanya ada satu Tuhan. Coba kita lihat dulu di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 31. Di sana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel bahwa tidak boleh mereka lagi ada penyembahan arwah. Ya, kita baca 2, 3 ya. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Nah, puji Tuhan. Jadi di sana tegas Tuhan berkata bahwa ada kata jangan. Berarti itu adalah sebuah larangan, tidak boleh. Diakhiri dengan akulah Tuhan Allahmu. Jadi tidak boleh ada penyembahan yang lain ya yang kepadanya kita berikan ya selain hanya Tuhan. Amin. Jadi seluruh penyembahan kita, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapatkan, itu harus kita kembalikan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, maka saya katakan jangan ada lagi, jangan berpaling kepada arwah-arwah. Sambung lagi Imamat pasal masih Imamat pasal 20 ayat 6. Pasal 20 ayat 6. Imamat pasal 20 ayat 6. Kita baca 2, 3 ya. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Nah, jadi Tuhan katakan kalau ada orang yang masih bertanya kepada arwah orang mati atau peramal, ya, atau dewa-dewa lain, roh-roh yang lain selain kepada Yesus, Yesus katakan, aku sendiri yang menentang dia. Nah, tidak boleh ada lagi yang
penyembahan kepada arwah-arwah atau peramal, bertanya atau perdukunan tidak boleh lagi. Amin. Boleh lagi. Kalau kita sakit, pada tabib, apa itu tabib? Dokter. Betul ya? Dokter mereka sudah belajar dengan sangat mahal, mereka belajar spesialisasi, misalkan apa ya? Dokter jantung, spesial dia jantung, dia belajar di situ khusus. Misalnya seperti saya, urologi, bagian apa itu? Ya, prostat, betul-betul spesial dia di situ. Nah, jadi tidak bolehlah kita kepada peramal, kepada perdukunan. Nah, kapan hari itu saya dengar, ya, oh, ya anak punya seorang pendeta, tapi ibunya di kampung. Anaknya di sini jadi pendeta. Jadi karena apa? Naik kendaraan, kecelakaan, tulangnya patah, dibawa ke sangkal putung katanya. Ya itu sangat salah total ya kan. Nah karena daerah beliau itulah daerah perdukunan. Nah bawa kepada dokter ya kan, difoto nanti kelihatan dengan jelas. Oh ini tulangnya retak ya kan, nanti akan disambung. Dokter sudah punya ahli. Ya, sudah ahlinya itu, ahli tulang apa, dokter tulang. Nah, ada orang Batak, dia dokter di sini, di mana di ortopedi itu, dia sangat pintar, dia terkenal. Ya, sudah busuk tulangnya, sudah dioperasi di rumah sakit yang lain, busuk. Ya, dibawa ke sana, dibongkar lagi. Di dalamnya penuh dengan nanah, busuk dibongkar. Dioperasi lagi, sembuh katanya. Jadi terkenal itu dokter sangat pintar, dia diakui orang Batak di ortopedi Solo. Nah, kita baca lagi ya, Imamat pasal yang ke-20 ayat 27, tadi ayat 6 ayat 27. Coba kita baca 27. Masih ada berapa lagi ya? Ayat 27 dinaikkan. Halo kawan. Ayat 27. Ya, kita baca 2-3 ya. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi kalau ada orang dirasuk roh peramal, arwah peramal, pastilah mereka dihukum mati. Nah, jadi peramal itu apa itu peramal? Peramal itu nasib ya, ramal nasib. Oh kamu nanti matinya seperti ini, oh nanti kamu hidupnya akan kaya, karena itu peramal. Ya. Coba kita lihat lagi di ayat yang lain, Ulangan pasal yang ke-18 ayat 11. Ulangan pasal 18 ayat 11. Ya kita baca 2-3 ya. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, terus sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Amin. Nah ini Tuhan katakan kepada bangsa Israel bahwa ya bangsa-bangsa di sekeliling mereka itu adalah ya bertanya kepada arwah-arwah orang mati, peramal, perdukunan, kepada dewa-dewa lain, bukan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan bahwa oleh karena perbuatan kekejian itulah Tuhan menghalau bangsa itu dari daerah mereka, sehingga diganti oleh bangsa Israel yang menduduki. Seperti itu. Tuhan sangat benci pada orang-orang yang masih melakukan ya perdukunan, peramal. Nah, sekarang kita lihat satu contoh bagaimana anaknya Hizkia namanya Manase melakukan satu dosa yang besar sehingga Tuhan sangat marah. Ya, 2 menit lagi. 2 Tawarikh pasal 33 ayat 1 sampai 11. Ini anaknya Raja Hizkia. Nah, ya yang mengalami dia diangkat Tuhan menjadi, dia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya.
tapi dia melakukan penyembahan berhala, patung-patung. Ya, kita baca sampai ayat 11 ya. 2, 3 ya, pelan-pelan. 2, 3 ya. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Sampai di situ dulu. Jadi Raja Hizkia ini membawa patung ke dalam rumah Tuhan. Mesbah disebutkan. Membawa patung ke dalam gereja, membawa patung ke rumah Tuhan. Ya, Tuhan marah. Nah, Tuhan marah. Jadi membawa patung apapun nggak boleh dibawa ke dalam gereja, karena Tuhan sudah katakan nggak boleh, jangan. Nah, tapi ini Raja Manase justru membawa patung ke dalam gereja. Nah, kita baca lagi selanjutnya. Ayat 4. 2, 3 ya. Ayat 5 ya. Ayat 5. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Nah, ini rumah Tuhan. Ayat 6. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ayat 7. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Sampai di situ 2 ayat 7. Jadi sangat jelas dikatakan ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rupa Allah, dalam rumah Allah. Jadi membawa patung ke dalam rumah Allah. Wah, ngeri sekali. Padahal Tuhan sudah berkata tidak boleh membuat patung, tapi justru Raja Manase ini membawa patung ke dalam gereja. Maka di sana dikatakan apa? Tuhan sangat marah kepada mereka. Ayat 8. Ayat 8. 2, 3 ya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel menjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan dan aturan. Ayat 9. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan pemilihannya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Sampai di situ. Jadi kita lihat di sana tadi bagaimana Raja Hizkia ini mengundang para peramal, para penyembah arwah disebutkan, membawa patung ke dalam gereja, ke bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Tuhan sangat marah. Karena begitu Tuhan sangat marah, Tuhan sakit hati. Lalu disebutkan tadi, Tuhan gerakkan bangsa kafir, ya bangsa lain, untuk menjajah Yehuda dan Israel. Itulah tadi disebutkan panglima-panglima.
mereka ditawan. Nah, karena saking marahnya Tuhan, nah, jadi anak Tuhan tidak boleh lagi ada penyembahan berhala. Amin. Dalam hidup kita mutlak kita harus sepenuhnya percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan kita, juru selamat kita. Kalau kita susah, kita mengalami kesulitan, sakit, datanglah kepada Yesus. Amin. Datanglah kepada Dia. Jemaat di Tesalonika, mereka berbalik dari penyembahan itu, dan itu diketahui oleh banyak orang, sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang berdampak, ya, tersiar iman mereka bagi banyak orang. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan tidak boleh ada lagi penyembahan berhala dalam hidup kita. Mutlak hanya kepada Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan kita, juru selamat kita. Ya, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada penyelamat yang lain selain Dia. Hanya Yesus satu-satunya. Dialah Tuhan yang benar. Jadi kalau kita sekarang percaya kepadanya, itu sudah ya 100% betul. Oleh karena itu, mari kita setia. Amin. Setia. Jangan sampai menyimpang. Sebab ayat 10 tadi saya katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10 saya katakan, ya, kita akan menantikan kedatangan Yesus anaknya untuk menghakimi baik orang yang mati maupun orang yang hidup, mencampakkan mereka kepada murka Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah melalui pesan firman Tuhan kita dengarkan pagi hari ini, kita menjadi anak Tuhan yang 100% melayani Kristus dalam hidup kita. Amin. Boleh ada lagi pada yang lain. Tuhan berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Nyanyikan pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Yesuslah yang kita kasihi dalam hidup kita. Tidak ada lagi Tuhan yang lain dalam hidup